Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema 2, menyayangi hewan dan tumbuhan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu tentang dongeng. Marilah kita awali belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar dapat berjalan dengan lancar. Sebelum dilanjutkan, yuk bersama-sama kita tekan dulu tombol like, subscribe, and comment, dan jangan lupa dinyalakan loncengnya ya, agar kalian yang pertama kali mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Pertama, kita awali dengan pengertian dongeng. Dongeng itu adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau khayalan dan bersifat menghibur. Tokoh dalam dongeng dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Tokoh dalam dongeng itu memiliki sifat berbeda-beda, misalnya jahat, pemalas, rajin, dermawan, dan serakah. Terdapat 3 jenis karakter tokoh dalam dongeng, yaitu yang pertama protagonis. Protagonis yaitu tokoh yang berwatak baik. Kedua, yaitu karakter antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk. Sedang yang ketiga, yaitu karakter tritagonis, yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Jadi ada 3 karakter tokoh dalam dongeng ya, protagonis, antagonis, dan tritagonis. Kita lanjutkan, yaitu dongeng memiliki pesan moral yang biasanya terdapat pada akhir cerita. Dongeng yang terkenal di Indonesia contohnya yang pertama Cindelaras, kedua Lutung Kasarung, ketiga Bawang Merah dan Bawang Putih, dan dongeng yang terkenal di Indonesia yang keempat adalah cerita Malin Kundang. Apakah kalian tahu apa itu pesan moral? Iya, pesan moral adalah pesan atau ajaran moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan moral tersirat dalam jalannya cerita dan tersampaikan melalui karakter tokoh dalam cerita itu. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri pesan moral pada sebuah cerita dongeng, yaitu yang pertama, pesan moral selalu baik. Yang kedua, dapat dilihat pada akhir cerita. Yang ketiga, bisa dilihat dari sifat atau karakter tokoh utama. Pesan moral dalam dongeng dapat ditemukan dengan cara membaca berulang dan menyimpulkan. Melalui kesempatan tersebut, kita dapat mengetahui pesan moral dari sebuah cerita. Berikutnya, yaitu tentang unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah tokoh, yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng. Yang kedua, latar. Yang dimaksud latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Ketiga adalah watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Keempat, yaitu alur. Alur itu rangkaian peristiwa dalam dongeng. Kelima, pesan atau amanat. Yang dimaksud pesan atau amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Lalu, bagaimana cara menceritakan kembali dongeng secara lisan? Dongeng dibuat dengan tujuan untuk menghibur. Selain itu, dongeng juga memuat beberapa informasi berupa pesan yang tersampaikan melalui unsur-unsur dongeng. Oleh karena itu, dongeng sangat cocok untuk dibaca, didengarkan, bahkan diceritakan kembali kepada orang lain secara lisan maupun tertulis. Berikut ini adalah cara yang dilakukan untuk menceritakan kembali isi dongeng dengan baik. Yang pertama, dengarkan atau bacalah dongeng dengan seksama dari awal hingga akhir. Kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya.
Ketiga, catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam dongeng. Sedangkan yang keempat, ceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatmu sendiri. Gunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Demikianlah materi hari ini. Semoga kalian sudah bisa memahaminya. Mari kita akhiri belajar dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.